Halo guys, balik lagi di channel Progressive Auto Sound. Di video kali ini konten kita agak berbeda ya dari sebelumnya, karena sebelumnya itu kita kebanyakan nge-review mobil yang sudah kita bangun audionya. Nah, kali ini kita akan nge-review salah satu perangkat yang sering kita gunakan nih. Penasaran kan? Apa sih perangkat yang akan kita review? Ini nih, mungkin brand ini terdengar cukup asing ya buat kalian. Sebenarnya sih brand ini udah ada sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, kali ini kita akan nge-review salah satu DSP keluaran dari Ozora ini dengan label Ozora Hi-Res DSP Amplifier. Nah, langsung aja yuk kita unboxing apa sih yang ada di dalam box DSP Ozora Hi-Res ini. Yuk kita lihat. Oke, kita buka. Oke, yang gue dapet ada satu buah kabel. Jadi ini kabel high outputnya, ada kabel remote segala macam di sini. Jadi soketnya, dan ada dudukan prosesor dan baut-bautnya, dan satu buah prosesornya. Jadi DSP ini adalah DSP generasi kedua dari DSP amplifier keluaran dari Ozora yang sebelumnya, yang dimana DSP amplifier yang baru ini dilengkapi dengan fitur yang lebih baru dan dengan software development yang lebih baik. Oke guys, jadi DSP amplifier keluaran Ozora Hi-Res ini mempunyai spesifikasi yang cukup oke banget ya untuk penggunaan daily. Kenapa? Karena DSP ini dilengkapi dengan 4 channel amplifier output sebesar 50 watt per channelnya. Selain itu, DSP ini juga mempunyai 6 channel RCA output untuk kalian yang ingin menambahkan amplifier di sistem audio kalian. Jadi, DSP ini dapat difungsikan sebagai amplifier, terus juga dapat difungsikan sebagai pengolah signal, ataupun bagi kalian yang ingin menggunakan keduanya, yaitu amplifier dan pengolah signalnya juga, itu dapat kalian gunakan keduanya. Nah, masuk bagian input, DSP amplifier ini mempunyai 2 channel RCA input. Ini dapat digunakan untuk menerima signal dari audio player yang ada di dalam mobil kalian dengan fitur RCA output. Berikutnya, DSP ini juga dapat digunakan untuk kalian yang masih ingin menggunakan head unit standar bawaan mobil dengan fitur 4 channel high level input. Oke guys, jadi bisa kita lihat ya. Di sini terdapat slot untuk tuning. Jadi ini adalah kabel untuk tuning, nyambungkan DSP ini dengan PC kalian. Jadi agar kalian bisa tuning DSP ini dengan menggunakan kabel itu, dan colokinnya di sini. Terus di sini kita bisa lihat ada 2 channel RCA input untuk kalian yang ingin menggunakan player di mobil kalian, bisa ke sini inputnya. Terus untuk yang bagian sini, ini ada 6 channel RCA output, jadi untuk output ke amplifier di mobil kalian. Masuk ke bagian sini, ini ada selektor ACC dan high, jadi ini pilihan jika kalian ingin menggunakan head unit aftermarket. Jadi kalian selektornya bisa taruh di bagian ACC. Jadi ini buat start, jadi ini kita akan menggunakan remote input jika kita selektornya di ACC sini. Dan jika selektornya pindah ke bagian high, itu kita akan menyalakan DSP amplifier ini dengan signal yang dikirimkan dari head unit standar masuk ke dalam DSP amplifier ini, sehingga DSP amplifier ini dapat turn on dengan otomatis. Nah, di bagian soket ini terdapat power input, jadi ada 12 volt, ada ground, dan ada remote input dengan label ACC. Ada juga remote output untuk ke amplifier, karena DSP amplifier ini dapat mengaktifkan amplifier setelah DSP amplifier ini menerima signal untuk nyala. Dan di sini ada juga high level inputnya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Dan ada juga high level outputnya, ada 4 channel juga. Jadi di sini ada 4 high level input dan 4 high level output. Oke, balik ke bagian belakang. Di sini kita bisa lihat ada audio input selection. Di sini itu ada RCA in dan high in auto. Jadi
di sini kalau kalian ingin menggunakan RCA input, jadi kita kasih selektornya di bagian RCA in, dan jika kalian ingin menggunakan high input, kalian bisa taruh selektornya di high in auto. Nah, pasti kalian penasaran kan bagaimana sih user interface dari software DSP Ozora HRS ini? Yuk kita lihat di sini. Oke guys, kali ini kita sudah ada di dalam UI dari software DSP amplifier Ozora HRS ini. Bisa kita lihat ya. Di sini di bagian pojok kiri atas ini ada menu connect dan option. Di sini ada, kita bisa pilih WiFi USB, tapi ini di USB karena kita menggunakan koneksi USB. Terus di bagian option kita ada pilihan advance, mixer setting, factory reset, PC save, PC load, save all, admin login, password modify, dan apalah. Yang penting kita harus cek di sini ya. Ini mixer setting. Jadi ini di saat kita pertama kali mengkonekkan DSP ini dengan laptop kita, DSP ini akan ngebaca channel 1 dan channel 2 yang nyala. Ini ada versi 8 channelnya juga ya. Jadi ini kalau misalnya kita default ini dia 8 channel ya. Aslinya sih cuma 6 channel, nanti di saat kita udah connect jadi 6 channel. Nanti yang channel 3 dan channel 4 ini akan masuk ke input C dan input D. Tapi ini jika kalian defaultnya seperti ini, dan channel 56 seperti ini default. Nah, jika kalian ingin misalnya kalian menggunakan RCA input ataupun high input tapi dengan hanya menggunakan dua channel input, jadi channel 3 dan di channel 3 dan channel 4 kan input C dan input D nya kalian bisa matiin dan pindahin ke sini. Oke. Ini juga bisa kalian pakai untuk menukar channel ya. Jika kabel RCA atau kabel inputnya kebalik ya. Itu bisa kita close. Terus di sini ada advance, ini enggak kita pakai. Ada factory reset, ini untuk yang buat reset tapi nggak pernah saya pakai juga. Terus ada PC save, ini untuk kita buat save tuningan kita ke dalam PC kita. Dan ini ada PC load untuk mengeload tuningan yang sudah kita simpan. Ini ada save all dan admin login, ini buat preset dari 1, 2 dan 3. Ini kita bisa menggunakan admin login ya. Di sini kita bisa menggunakan admin login ya. Nanti kita bisa kasih password untuk channel 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 ini nggak di password ya. Oke, masuk ke fitur dari Ozora ini. Jadi di sini ada 31 band equalizer yang dimana di setiap band ini mempunyai FC atau frekuensinya, bisa kita atur di sini. Saya kita mau geser, tapi ini biasa saya default aja, nggak saya ganti-ganti. Dan ini ada Q untuk lebar frekuensi yang mau kita equalize. Makin tinggi makin sempit, maka ini jatuhnya semi parametric dan graphic equalizer. Defaultnya di 4,32, ini termasuk Q yang cukup sempit. Nah, kalau misalnya kita mau lebar, jadi cakupan frekuensinya bisa lebih lebar. Misalnya seperti ini, misalnya kita boost di 200 Hz. Nah, cakupan frekuensinya di Q-nya kan kalau 4,32 cakupan frekuensi cukup tajam. Misalnya kita bikin jadi 1, cakupan frekuensi jadi lebar. Seperti itu berlaku untuk semua. Jadi kita bisa boost sampai 15 dB dan kita bisa cut sampai minus 15 dB. Untuk bagian sini di noise gate ini kita nggak perlu apa-apain. Ini biasa udah default. Oke. Oh ya, ini juga bisa kita geser-geser seperti ini. Jadi ini bisa geser ya. Ini jadinya semi parametric equalizer ya, 31 band ya. Bisa kita geser nih di frekuensi yang kita mau ya, bisa kita tarik-tarik. Oke. Di sini ada time alignment ya, ini parameternya ya. Parameternya bisa di unitnya mau cm, cm, millisecond atau inch. Tinggal kita masukin, kita biasa pakai cm. Jadi kita cari speaker yang paling terjauh, misalnya subwoofer. Dari subwoofer nih kita ukur dulu ke listening position kita berapa, dan dikurangin channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, baru kita input datanya ke sini dalam cm. Jadi misalnya 2 meter nih di subwoofer.
ya udah 2 meter, dan speaker kanan misalnya 1 meter, ya udah 2 meter kurang 1 meter kita input di sini bisa 100 cm. Itu udah delay. Dan juga yang lainnya. Ini ada main gain. Jadi gain prosesornya, jadi mainnya bisa kita atur sini minus atau mau plus juga bisa. Tapi defaultnya kita 0 aja. Oke. Terus di sini ada gain per channel ya. Gain per channel, front left, front right, rear left, rear right. Ada ini kalau 8 channel ada left woofer, right woofer, ada left subwoofer, right subwoofer. Tapi ntar kalau 6 channel cuma ada front left full, front right full, rear left full, rear right full, dan ada left subwoofer dan right subwoofer. Dan ini ada gain per channelnya. Setiap channel bisa kita atur gainnya. Dan ini bisa per 0,5 kalau kita turun ini, tapi kita bisa sampai 0,1 ya, sampai 0,1. Jadi resolusinya dan gain per channelnya bisa sedetail 0,1 dB. Ini juga ada polaritas, bisa kita geser-geser, bisa kita ubah 0 atau 180 derajat untuk membalikan polaritas jika kabel speaker kita kebalik atau crossover kita belum matching gitu, kita bisa balikin polaritas dari sini. Ini kita bisa mematikan speaker per channelnya ya, dari sini fitur ini. Dan kita bisa ngelink juga nih channel left right, bisa kita link ya, bisa copy left to right. Oke. Seperti ini. Jadi ini untuk channel subwoofer seperti ini. Equalizernya kita masuk ke sini, ada high pass dan low pass filter. Ini bisa kita atur, misalnya high pass filternya di 80 Hz dengan filternya ada Butterworth, ada bezel, ada linguit. Bisa kita pilih, kita pakai Butterworth aja. Dengan slope-nya bisa kita atur dari 6 dB sampai 36 dB. Dan untuk low pass filternya juga begitu, bisa kita pilih. Dan slope-nya bisa kita atur sampai 36 dB. Oke, berikutnya sini ada fitur untuk save. Jadi ini kita bisa save setiap channelnya. Ada 6 preset yang bisa kita save di sini. Bisa kita pilih dan bisa kita load langsung setelah kita save. Oke, begitu aja guys penjelasan dari UI ini. Nah guys, menurut kalian apa DSP ini termasuk salah satu DSP entry level terbaik jika dilihat dari spesifikasi, user interface experience, dan build quality-nya? Jangan lupa kalian komen di bawah ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. And see you on the next review.